Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan guru honorer se-Indonesia? Pada video kali ini kami akan memberikan kabar baik terkait bocoran dari PAN RB tentang seleksi P3K. Oleh karena itu, ikuti video ini sampai selesai. Sambil kita menunggu informasi resmi terkait pengumuman seleksi P3K Pasca Sanggah untuk tahap 1 dan menunggu informasi terkait pendaftaran pengumuman P3K tahap 2 untuk tahun 2021 ini, ada baiknya kami akan memberikan sedikit bocoran, yakni bocoran yang baru saja kami terima dari rekan-rekan yang mengirim di grup WhatsApp ini. Informasi ini barangkali berguna bagi Bapak Ibu calon ASN P3K, di mana ada sedikit bocoran Bapak Ibu terkait pembukaan kembali formasi P3K tahun 2022. Mobil khusus bagi mereka yang sama sekali formasi di 2021 sangat minim. Mengapa kami sampaikan ini adalah bocoran? Karena pada prinsipnya surat resmi yang dilayangkan dari PAN RB ini, di mana di sini informasi terkait pembukaan kembali pengusulan kebutuhan ASN tahun 2022 yang ini sebenarnya ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian pusat dan daerah. Di sini disebutkan merujuk kepada surat Menpan RB nomor B1161 tahun 2021 tanggal 27 Juli 2021 dan memperhatikan pengusulan kebutuhan ASN tahun 2022 yang telah diajukan oleh instansi. Dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Di sini disebutkan yang pertama, pengusulan kebutuhan ASN tahun 2022 dibuka kembali sampai dengan akhir November 2021. Jadi di sini Bapak Ibu kita ketahui sebagaimana yang digaung-gaungkan oleh Mendikbud Nadiem Makarim bahwa pemerintah daerah diminta untuk mengusulkan Bapak Ibu formasi terbaru terkait pembukaan ASN P3K tahun 2022 tahun depan yang tentunya tidak lama lagi. Dan kemarin digadang-gadang bakal diusulkan mulai dari bulan Agustus. Dan di sini disebutkan bahwa sampai akhir November ini masih dibuka Bapak Ibu. Dan kami sendiri melihat di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau itu sedang mendata kebutuhan guru untuk usulan-usulan tahun 2022 nanti. Lalu yang kedua disebutkan adapun detail mekanisme dan jadwal pengusulan kembali dapat diakses pada e-formasi. Nah, tentu saja e-formasi ini hanya bisa diakses oleh pejabat kepegawaian Bapak Ibu, baik itu yang di daerah maupun di pusat. Kemudian di sini pengusulan kebutuhan memperhatikan hal sebagai berikut. Pertama, bahwa pengadaan ASN untuk tahun 2022 itu tidak ada yang PNS tetapi hanya yang P3K. Jadi ini merupakan kabar baik bahwa terutama mereka yang berusia di atas 35 tahun ke atas, tentu untuk menjadi ASN tidak bisa lagi mengharap untuk menjadi PNS, tetapi hanya bisa menjadi P3K. Sehingga dengan dibukanya ASN 2022 hanya untuk P3K, maka memberikan peluang yang lebih besar bagi rekan-rekan guru honorer di atas 35 tahun. Kemudian pengusulan P3K berdasarkan kebutuhan jabatan dengan memperhatikan pedoman perhitungan kebutuhan formasi dari instansi pembina. Dan tentu ini juga merupakan hal yang sudah dipahami baik itu instansi Dinas Pendidikan sendiri maupun pihak Badan Kepegawaian, karena memang sudah ada formasi dan pedoman-pedoman yang ditetapkan untuk pengusulan formasi itu. Kemudian yang C, yang perlu diperhatikan pada pengusulan itu adalah jumlah pegawai yang memasuki batas usia pensiun. Nah, berapa banyak? Kemudian penetapan kebutuhan formasi tahun 2021 sudah berapa yang diusulkan, berapa yang lolos, itu juga menjadi pertimbangan. Kemudian kemampuan keuangan dan fiskal untuk belanja pegawai. Ini ada indikasi bahwa dibebankan kepada daerah ini sepertinya. Kemudian yang D, juga diminta mencantumkan masa hubungan perjanjian kerja P3K. Jadi selama ini kita ketahui perjanjian P3K itu adalah paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun.
Dan di sini diharapkan pemerintah daerah juga mengusulkan masa hubungan kerja yang akan ditetapkan nanti. Lalu poin keempat, khusus untuk instansi daerah, pengusulan diutamakan pada jabatan-jabatan yang dimungkinkan diisi oleh ex-THK2 dengan memperhatikan kualifikasi pendidikan yang dimiliki saat ini dan sesuai dengan persyaratan jabatan fungsional. Jadi tetap prioritas kepada honorer THK2. Kemudian pengajuan ataupun ajuan budgetingnya pada aplikasi informasi paling banyak dapat dilakukan 3 kali pada masa pengusulan formasi. Dan ini kami tidak dapat menjelaskan apa maksudnya, tentu ini adalah bagian kepegawaian yang paham ya. Kemudian yang keenam, usulan kebutuhan dilengkapi dengan dokumen-dokumen. Nah, tentu saja dokumen ini juga berkaitan dengan pengusulan yang dilakukan. Di antaranya adalah tautan peta jabatan, kemudian surat ketersediaan anggaran gaji dan tunjangan. Nah, ini terbukti sepertinya di 2022 karena memang pada hakikatnya biasanya formasi yang dibuka itu adalah PNS. Biasanya PNS itu gajinya dari pusat, kemudian anggaran untuk tunjangan itu dari daerah ya. Namun di sini untuk P3K tahun 2022 ada indikasi gaji dan tunjangan itu akan dibayarkan oleh daerah. Kemudian yang C, cetak rincian usulan dari aplikasi informasi yang telah ditandatangani oleh PPK, baik berupa tanda tangan basah maupun elektronik. Nah, ini Bapak Ibu sekilas informasi terkait penerimaan ASN tahun 2022 di mana memang tidak ada PNS di sana, masih fokus pada ASN P3K dan tentu memberikan peluang kepada Bapak Ibu guru honorer yang memiliki usia di atas 35 tahun yang memang sudah tidak memiliki hak untuk mendaftar pada formasi PNS. Ya, sebelum masuk pada penerimaan ASN 2022, kita masih terus berharap agar dapat lolos pada P3K tahun 2021 ini nanti. Dan besar harapan pada tahun 2022 nanti, mereka yang memang tidak ada formasi pada tahun ini dapat dibuka pada tahun mendatang. Demikian informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.